Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjawab sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY soal BLT yang dulu dihina tapi kini diterapkan lagi. Mensos menyebut BLT dikucurkan karena kondisi saat ini tidak stabil menyusul naiknya harga BBM. Pemerintah menggulirkan kebijakan BLT untuk meredam dampak kenaikan harga BBM. Namun kebijakan tersebut disindir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menyebut saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucurkan BLT, banyak pihak yang mengkritik. Kaum miskin dibantu. Itulah mengapa ada subsidi, ada BLT. Bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi untuk membantu masyarakat kita yang lemah. Dulu dihina-hina BLT kita, betul? Apa itu BLT? Hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, betul? Dibilang kita tidak punya cara lain, padahal itulah cara yang paling bijaksana untuk membantu rakyat kita yang kecil. Betul? Sekarang BLT? It's okay. Sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan nggak apa-apa, betul? Nggak usah malu-malu juga. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjawab sindiran AHY. Risma menyebut pemberian BLT sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Dan hal ini telah diatur dalam UUD 1945. Terima kasih. Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu ini memang ada kondisi yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM. Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi makanya kemudian diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan saat terjadi COVID. Jadi seperti itu. Memang sebagaimana di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itulah konsepnya. Sementara itu Presiden Joko Widodo menginginkan penyaluran BLT BBM dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BBM ditujukan untuk 20,65 juta keluarga penerima. Masing-masing mendapat Rp300.000 yang akan diberikan sebanyak 2 kali dengan total Rp600.000. Pemerintah menyatakan hingga kini telah 40% keluarga penerima yang sudah mendapatkan BLT BBM. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apa makna dibalik sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal BLT? Kita akan bahas bersama dengan Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Pak Didi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, kita juga akan sapa Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan Diah Pitaloka. Budiah, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Didi dulu ya, Budiah ya. Pak Didi, ini Selamat maksudnya... malam, Budiah. Malam Mas Didi. Baik, saya ke Pak Didi Ya. dulu. Pak Didi, ini tanggapan Pak Didi terkait dengan respon Mas AHY ini maksudnya seperti apa terkait dengan BLT BBM? Jadi begini ya, sekali lagi kita semua harus merasakan dulu dan merasapi penderitaan rakyat karena kenaikan harga BBM ya. Oke. Ini sudah seminggu, udah hampir 2 minggu ya kenaikan harga BBM yang mana timbul inflasi, timbul kesulitan-kesulitan, seluruh kebutuhan pokok kalau di sini seperti harga beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, telur, susu, jagung, minyak tanah, garam yang ada harusnya di dapur kita di sehari-hari ini mahal semua. Sebelum BBM naik mahal. Oleh karenanya bantuan BLT ini kalau itu harus disalurkan benar-benar tepat sasaran ya. Dan jangan pernah meremehkan yang namanya bantuan buat rakyat yang sedang menderita ini ya. Jangan pernah. Karena kita ingat ya, saya tidak ingin
tidak ingin mengingat-ingat sebenarnya, tapi dulu ada tokoh politik dari partai tertentu dulu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah menyadari bahwa BLT itu ternyata berguna. Tapi dulu beliau meremehkan, mengecilkan yang namanya bantuan langsung tunai ini untuk rakyat. Dulu sangat saya sesalkan, tapi sekarang alhamdulillah sudah mendukung dan meniru apa yang pernah kami lakukan ketika rakyat sedang susah. Ternyata BLT itu salah satu jalan keluar. Walaupun belum jalan keluar yang menyelesaikan masalah saat ini ya. Nanti saya harus lanjutkan, ya saya lanjutkan, maksud saya gimana ya. Tapi belum menyelesaikan masalah sepenuhnya ya. Ya. Artinya yang penting ini berefek bagus bagi masyarakat, begitu, berdampak bagus bagi masyarakat. Begini ya. Berarti ini kelanjutan bicara saya. Jadi menurut hemat saya, kenaikan BBM ini tidak tanpa persiapan yang baik jaring pengaman sosial yang ada. Ya. Sampai hari ini data BPS nih. Data BPS, bantuan langsung tunai ini banyak yang tidak tepat sasaran. Silakan ditanyakan ke BPS ya. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Baik. Bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. Padahal kenaikan BBM sudah kita ketahui bagaimana menderitanya rakyat ya. Terjadi inflasi, sembako mahal ya. Dan yang penting jangan sampai kejadian seperti 2 tahun lalu di awal pandemi ya. Pada saat rakyat menderita karena pandemi, kesulitan ekonomi, tiba-tiba ada pejabat negara, menteri yang mengkorupsi bantuan sosial. Ya, ini banyak sekali potensi yang bisa terjadi kebocoran, penyalahgunaan, lalu penyaluran yang tidak amanah. Nah, ini tolong diperhatikan karena ini ya. Bu Dia, tanggapan Anda Bu Dia, BLT dulu dikritik katanya sekarang kemudian diterapkan. Ya, jadi kita bersyukur hari ini ada tambahan sekitar 12,96 triliun sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Nah, memang bedanya dulu dengan sekarang ini memang semua lebih terintegrasi. Jadi bantuan langsung tunai ini itu dengan satu mekanisme yang saya kemarin juga baru melihat langsung pembagiannya di kantor pos, itu sangat rapi, lalu juga orang punya scan digital, lalu datanya masuk, artinya dia melalui satu sistem yang terintegrasi secara online, dan kedua berdasarkan hasil evaluasi dan reevaluasi data ini saya lihat dilakukan dengan terus-menerus oleh Kementerian Sosial. Gitu. Jadi Kementerian Sosial ini mulai membangun satu sistem data terintegrasi, pertama dengan data kependudukan, lalu kedua data sosial. Dan ini proses membangun data memang tidak dalam waktu 1 atau 2 minggu ya, tapi kemudian disadari kita bahwa kita punya banyak kelemahan data, perbaikan-perbaikan itu terus dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi ketika misalnya satu bantuan itu salah sasaran, bisa langsung itu diperbaiki dan diserahkan kepada warga lain yang sekiranya memang lebih tepat untuk memperoleh bantuan itu gitu. Nah, tapi kalau dilihat kita juga ada perubahan data yang menerima itu tadinya dari tingkat usia 70 tahun sekarang menjadi 60 tahun. Artinya ada pendekatan terhadap kelompok miskin dalam usia produktif. Dan terutama juga bantuan ini menyangkut ada PKH, ada BPNT, pendekatannya keluarga, dan juga ada berbagai bantuan misalnya untuk kebutuhan makan pokok, ada bantuan pendidikan, dan yang terakhir Kementerian Sosial untuk bicara graduasi dari penduduk miskin kepada kepala keluarga yang sejahtera, dia memberikan bantuan-bantuan modal usaha. Dan ini direspons sangat positif oleh masyarakat yang menerima bantuan tersebut di lapangan gitu. Jadi kita melihat ada perbaikan sistem-sistem
yang dilakukan oleh Kementerian Sosial di hari ini. Oke, Bu Dia tadi bilang ada perbaikan sistem, tapi Pak Didi justru berkata sebaliknya. Pak Didi tadi sempat menyatakan, Iya, koreksi saya kalau begini. salah ya Pak Didi ya, tadi Anda menyebut bahwa Iya, BLT justru tidak tepat sasaran. Data BPS selama ini ya, BLT selama ini itu memang tidak tepat sasaran ya, bahkan di bawah 50%. Kalau ada ikhtiar dan upaya dari pemerintah ya silakan saja, bagus-bagus saja ya. Tentu harus ada perbaikan, tetapi perbaikan dalam waktu singkat tentu tidak mudah ya. Justru yang saya sangat sayangkan, kenapa tidak jauh-jauh hari diperbaiki. Oke. Dan menurut hemat kami, dengar dulu, menurut hemat kami ini memang seharusnya BBM belum perlu naik ya, karena subsidi BBM itu kan hanya 11,2%. Ya, Baik. ini hari ini kita melihat misalnya ya, tadi saya tentu mengapresiasi apa yang dikatakan Ibu Diah ya, ingin memperbaiki. Tapi kita kembali lagi ya, silakan perbaiki itu. Tapi hari ini kalau kita lihat bagaimana susahnya masyarakat hingga timbul keluhan-keluhan di mana-mana, bahkan ada demo, ya karena BBM sebenarnya tidak harus semahal ini. Oke. Ya. Nih sebagai perbandingan gini, di Malaysia yang pendapatan per kapita negaranya hampir 11.000, kita compare dengan Indonesia yang 3.800. Kenapa BBM-nya bisa lebih murah, hanya 6.000 lebih? Ya. Tapi kan Malaysia memang Dalam produksi khusus, BBM-nya ya. lebih tinggi dari Indonesia Pak Didi. Iya, subsidi BBM-nya besar diberikan. Dan kita pun sebenarnya bisa memperbaiki ini ya dengan menghidupkan kembali subsidi, dengan kita merelokasi pos-pos anggaran yang ada sekarang ya. Oke. Jadi kebutuhan-kebutuhan tidak urgent, tidak mendesak, ya kita tunda dulu. Baik. Misalnya contohnya pembangunan ibu kota negara baru ya. Apa harus buru-buru? Apakah itu mendesak? Sementara sembako, ya kebutuhan hari-hari, susu, beras dan sebagainya, yang di hadapan mata kita, yang tentu rakyat jangan dibiarkan beli dengan harga mahal. Baik. Nah, Bu Dia, tanggapannya Bu Dia? penyertaan modal negara nih, banyak yang nggak benar nih, penyertaan modal negara kepada BUMN yang selama ini merugikan negara. Oke. Ya itu besar itu jumlahnya. Kalau dialihkan ke subsidi BBM, saya rasa jauh lebih baik, termasuk juga kereta cepat yang tidak harus buru-buru ya, kereta api cepat Jakarta-Bandung. Banyak lagi yang lain ya. Bu Dia, tanggapannya Bu Dia? Ya, kalau masuk ke dalam ruang kebijakan anggaran, ini kan bicara kebijakan anggaran. Ya. Memang tidak maksud saya fokus pada kebijakan BLT gitu ya. Kalau kita mau mengevaluasi semua kebijakan anggaran, saya pikir itu sudah dilakukan dalam ruang-ruang pembahasan anggaran ya, baik di DPR ataupun bahkan sampai ke tingkat daerah. Nah artinya ini adalah satu sistem anggaran yang sudah melalui perdebatan gitu di dalam ruang-ruang pembahasan anggaran. Nah poin besarnya adalah kayak misalnya kalau kita bicara subsidi, memang populasi kita jauh lebih tinggi daripada Malaysia gitu ya. Dan mungkin mobilitas logistik kita itu juga lebih karena kita kepulauan dan lain-lain, otomatis kebutuhan BBM kita jauh lebih tinggi daripada Malaysia misalnya. Nah itu satu. Yang kedua, memang hari ini kita sebaiknya menurut saya memikirkan bagaimana kita membangun kebijakan energi baru yang mulai mengurangi, ini kan perspektif ke depan ya, mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak bumi. Nah ini menurut saya yang penting sekali untuk diwacanakan saat ini. Misalnya Presiden sekarang mulai memberikan alternatif, mulai mensosialisasikan mobil listrik. Nah ini kan salah satu kebijakan yang kita coba, ini kan nggak mungkin kita terus-menerus punya ketergantungan sangat tinggi dalam kerangka energi kepada minyak bumi gitu ya. Nah menurut saya ini yang harus kita pikirkan sebagai membangun kebijakan yang lebih ramah saya tanggapi ini depan, gitu. Singkat saja Pak Didi. Saya kira untuk jangka panjang nggak salah apa yang disampaikan Ibu Diah, tetapi hari ini yang ada di sekitar rumah kita, ketika kita keluar dari rumah, kita mengambil uang kita, ini dulu yang kita benahi ya. Bagaimana penderitaan rakyat dengan harga-harga yang mahal ini. Dan jangan lupa begini ya, tadi komparasi yang paling dekat aja deh. Di Jakarta, belum lama ini ya di Indonesia BBM yang namanya Vivo, yang harga lebih murah dari BBM nasional kita ya yang dikeluarkan Pertamina, itu kok dia bisa lebih murah? Mana ada pedagang berdagang
berdagang murah ya. Vivo itu menjual jauh lebih murah dari BBM yang resmi dikeluarkan oleh Pertamina. Nah ini tentu harus dipikirkan. Jadi apa yang disampaikan Budia itu saya sepakat untuk jangka panjang, mobil listrik dan sebagainya. Tapi yang di depan mata kita hari ini, depan emak-emak ya, depan ibu. Oke, intinya jaring pengaman sosialnya harus dioptimalkan. Bagaimana kemudian BLT itu bisa dikucurkan tepat sasaran, diterima oleh mereka yang betul-betul berhak. Kira-kira begitu ya? Saya sepakat ya, itu Baik. jaring pengaman sosial dibenahi. Tapi satu sisi coba evaluasi kembali. Baik. BBM kalau memang bisa diturunkan, kenapa enggak? Ya kan? Oke. Relokasi anggaran IKN, kereta api cepat, Siap. PMN, penyertaan modal negara pada BUMN yang merugikan selama ini. Baik, Pak Didi. Ya? Nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Pak Didi dan juga Budia. Terima kasih atas kesempatannya.